Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala aidan Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada langkah awalnya mari kita bersama-sama mengungkapkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahayanya kepada manusia dengan adanya Al-Qur'an, terkhusus bagi orang yang beriman. Maka Al-Qur'an menjadi cahaya di dalam kegelapan yang akan menunjukkan manusia dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran. Al-Quran mengajarkan kepada manusia tentang akidah yang benar, bertauhid sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah dengan tujuan-tujuan yang jelas, bahwa tidak ada ibadah dalam Islam kecuali muaranya adalah akhlak. Dan Allah telah memberikan nikmat akhlak itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sama-sama kita ungkapkan dan kita kirimkan buat Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau utusan Allah yang mengajarkan kepada manusia bahwa hidup sebagai manusia, kita berada dalam tiga hal yang mau tidak mau wajib dilaksanakan. Kalau kecil orang awak tunggu saja arangan, tigo tali, tigo sapilin. Tiga hal ini fondasi orang baru dikatakan fi ahsani taqwim, dalam kondisi yang sempurna. Yang pertama berkaitan dengan akidah. Yang kedua berkaitan dengan ibadah. Dan yang ketiga berkaitan dengan akhlak. Ada satu literatur, suatu tempat di satu pesantren, seorang buya memiliki
10 murid yang akan tamat dari pesantrennya. Beliau tidak ingin melakukan ujian tertulis dan juga tidak ingin ujian lisan. Jadi beliau tidak akan menjadikan murid-muridnya lulus karena hasil nilai ujian secara hafalan, secara pemahaman dan secara pengertian, atau unsur-unsur yang lain yang dalam konsepnya adalah teori keilmuan. Lalu pas anak eko katamat, dikumpulkan yang 10 orang itu. Lalu beliau sampaikan kepada yang 10, wahai santriku, hari ini adalah ujian akhir. Saya berikan kepada Ananda semua 1 ekor ayam, 1 potong pisau. Ujiannya adalah silahkan Ananda mencari tempat di mana penyembelihan ayam tersebut tidak boleh dicaliak oleh 1 orang pun. Lalu paham. Akhirnya seluruh murid pergi berjalan mencari tampek-tampek sesuai dengan pemikirannya dan pandangannya, bahwa ketika nyo mendabi ayam tadi, dia tidak akan dicari oleh siapapun. Tentu ada yang mencari goa, ada yang masuk ke dalam sumur ditutui dari ate, ada yang masuk ke dalam kamar nyo yakinkan tidak ada orang yang akan melihat. Akhirnya dilakukanlah penyembelihan oleh anak-anak tersebut. Selesai penyembelihan, mereka berkumpul kembali, kecuali ada 1 anak yang pulang dengan menangis, meneteskan air mata. Ayam di tangannya masih hidup. Yang 9 mencari anak yang mana ini kok tidak bisa menemukan tampek yang tidak bisa seorang pun mencari, galaknya. Ditunjuknya di situ tuh ada, di situ itu ada, di situ, kenapa tidak ke situ? Sampai di hadapan Buya bertanya, kamu sembelih di mana? Engkau sembelih di mana? Engkau sembelih di mana? Pas yang terakhir ditanya, engkau kenapa tidak menyembelih? Apa jawabannya? Maaf Abuya, ujian Abuya ini sangat berat untuk saya lakukan. Perintah Buya untuk menyembelih ayam itu tugas. Tapi perintah yang kedua, tidak boleh dicari oleh siapapun, itu tidak sesuai dengan ilmu saya. Maksudnya, ketika Buya menyuruh saya menyembelih ayam dengan pisau sesuai dengan sunatullah, itu mungkin saja ayam itu bisa saya sembelih. Tapi ketika Buya batasi, tidak boleh dilihat orang 1 orang pun, sementara saya ini adalah orang. Yang kedua, Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dari mengawasi manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Mau saya kemanakan Allah itu? Yang 9 orang tadi baru tamannuang. Iyo ya. Ya, artinya Bapak dan Ibu, kesuksesan yang 1 orang ini menghadapi ujian abuyanya menampakkan bahwa yang 9 itu keilmuannya mungkin tinggi, hafal
Al-Quran, hafal hadis, hafal tafsir, hafal pelajaran-pelajaran yang lainnya. Bahkan hafal ilmu tauhid, setebal apapun kitabnya dia paham, dia hafal. Namun implementasinya atau prakteknya mereka tidak mengerti. Ketika ada ungkapan tidak boleh menyembelihnya, sembelihlah, tapi tidak boleh seorang pun mencari. Disinilah namanya akidah. Kita ingat Bilal bin Rabah ketika akan dibunuh, dijamu di padang pasir yang hangat, diletakkan batu besar di dadanya, ditawarkan, Bilal, kalau kamu berubah tidak mengikuti Nabi Muhammad, engkau dapat istri orang Arab paling cantik walaupun engkau berkulit hitam. Bilal mengatakan, ahad, engkau kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, silahkan pilih toko kami di Makkah, kau namanan ke-7. Tawaran demi tawaran. Apa kata Bilal? Ahad. Nah, betapa zaman sekarang ini banyak tawaran demi tawaran dalam kehidupan, yang kadangkala tawaran itu bisa merusak akidah kita. Contoh ketika terjadi namanya suap menyuap demi kepentingan masa depan, melupakan yang halal atau yang haram. Lalu yang kedua kaitannya dengan ibadah. Dalil-dalil dalam Al-Quran menyatakan bahwa ibadah muaranya adalah akhlak. Apapun ibadah yang kita lakukan, muaranya atau tujuan akhirnya adalah akhlak. Dalam surat Al-Ankabut yang telah kita bacakan tadi, ayat 45, Utlu ma uhiya ilaka minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab. Apa pesannya? Wa aqimis sholata. Tunaikanlah, dirikanlah salat. Apa buah dari salat? Apa nilai dari pelaksanaan salat? Apa tujuan akhir daripada pelaksanaan salat? Allah yang menjawab langsung, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu satu riwayat, seorang wanita yang rajin melaksanakan salat wajib, salat sunat, hampir setiap pagi menyakiti perasaan tetangga-tetangganya. Lalu sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan wanita itu? Kami tahu sholatnya luar biasa. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia dalam neraka. Artinya, sholat yang dia lakukan selama ini hanya ilmu tentang salat dan praktek tentang salat. Hasil dari salatnya tidak menyebabkan dia memiliki akhlak. Maka salat, tidak mungkin orang rajin salat akan rutin baca ruy, atau sumpah serapah, atau caci maki, karena itu perbuatan keji. Artinya sholat, kalau belum mampu membawa orangnya untuk menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan mungkar, berarti selama itu sholatnya baru melaksanakan rutinitas sholat dengan gerakan-gerakan yang ada, dan dia tidak tahu
apa kesimpulan akhir dari salatnya. Karena setiap ibadah punya tujuan-tujuan tertentu, spesialnya salatnya. Maka kenapa salat diwajibkan 5 waktu sehari semalam? Karena manusia sering khilaf, sering lupa, mulut sulit untuk dikunci, lidah tidak bertulang. Maka yang keluar dari lidah sangat memungkinkan di luar kendali yang bersangkutan. Ketika dia mendengarkan kata-kata yang tidak layak, lalu dia akan mengucapkannya. Jadi kalau ada orang rajin sholat babunjian, artinya sholatnya belum memiliki manfaat untuk dirinya. Mencaci sholatnya belum bermanfaat untuk dirinya. Perbaikan akhlak, karena Nabi menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja tujuan aku diutus ke muka bumi ini bukan masalah adanya syariat-syariat yang baru, tetapi bagaimana aku memperbaiki akhlak manusia secara akidah, akhlak manusia secara ibadah. Rusak cie, rusak ketiga-tiganya. Rajin sholat tapi tidak berakidah, sholatnya hanya gerakan demi gerakan. Itu tentang sholat. Bagaimana dengan puasa? Tujuan dari berpuasa untuk menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa adalah akhlak yang paling sempurna yang mesti dikaja oleh orang. Sehingga ada hadis mengatakan, orang yang belum mampu meninggalkan kata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata yang kurang baik, maka Allah tidak terima darinya kecuali hanya melihat orang bersangkutan hanya lapar dan haus. Jadi tujuan berpuasa itu bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu akan menjerumuskan orang kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muaranya menjago lidah. Sehingga kita pernah dengar ketika Siti Aisyah melihat seorang hamba sahaya berkulit hitam datang ke rumah Rasulullah. Nampak oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kok hitam bana kulit orang tu? Apakah pertanyaan ini salah atau betul? Kondisi budak tadi hitam salah atau betul? Betul kan, warna kulitnya hitam. Tapi ketika Siti Aisyah yang bertanya, apa kata Nabi? Mendeham engkau, kemudian muntahkan dehem engkau. Siti Aisyah mendeham, kemudian dimuntahkan, keluar darah hitam dari dehemnya itu. Itu dosa ketika engkau mempertanyakan kenapa kulitnya hitam. Secara akidah, mempertanyakan kulit orang hitam berarti tidak percaya sama Allah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Mau dibuat orang hitam, coklat, berwarna-warni, itu kehendaknya. Ketika kita bertanya, pertanyaan ini menunjukkan secara akidah kita tidak percaya samanya. Ko ado ya orang gapuak bana, ko ado ya orang tingginya 50 cm, umurnya lah sampai puluhan tahun. Pertanyaan itu ibu bapak
tidak percaya dengan, walaupun secara nasional itu stunting. Pertumbuhan orang tidak sempurna. Stunting itu standar tinggi ya. Berarti orang ini tidak sampai tingginya seukuran yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, yang menentukan tinggi orang ini siapa, Bapak? Barabana gizi urang, kalau Tuhan berkehendak nyondak tinggi. Kalau pemerintah itu ungkapannya berusaha melihat orang barat tinggi-tinggi. Orang Indonesia kok tidak tinggi-tinggi? Beban hidupnya lebih berat daripada orang di barat. Banyak pajak, apa Ibu? Kalau di barat tidak parah, banyak pajak. Kita kembali ke sini. Jadi mengungkapkan kata-kata seperti yang tadi, untuk puasa tidak dianggap dia berpuasa, kecuali Tuhan hanya melihat orang ini pernah litak, pernah lapar, pernah haus. Yang ketiga, dari zakat. Apa tujuan kesimpulan dari pelaksanaan zakat? Bahwa orang berpikir harta yang dia miliki itu tidak seutuhnya miliknya. Maka dia harus memiliki jiwa membagi-bagikan sebagian hartanya kepada orang. Dalam bentuk infak, sedekah, atau dalam bentuk zakat. Namun zakat sekarang terjadi kerancuan. Zakat fitrah aman-aman saja, berjalan setiap tahun sesuai dengan yang telah disampaikan oleh para ulama. Namun zakat harta terjadi kerancuan. Bila ke kami bayar ke Ustaz? Bila mulainya kami hitung, terakhirnya bila kami bayar, bara harus kami bayar. Yang bertanya lah berumur 50, berarti selama dari dia memiliki harta yang ada sampai umurnya 50, dia tidak mengerti tentang zakat. Kalau orang tidak mengerti dengan zakat, kemudian dia menunaikan zakat, hartanya ada 100 juta. Nyekaluan zakat 100.000. Karena menurutnya 100 juta kalau zakat 100.000 lah cukup. Bisa menggunakan ilmu cukui-cukui? Tidak bisa. Ada orang punya harta 1 miliar. Adigenya zakat ke orang 1 juta. 1 juta zakat, adigenya ke 10 orang 100.000 masing-masing. Ambillah menunaikan zakat, berapa Bapak? 1 M yang dihitung ada 1 M. Berapa tunaian? 1 juta. Di mana dapat angko 1 juta itu? Kan seikhlas awak, Ustaz. Iya. Ungkapan seikhlasnya kita setujui. Tapi untuk zakat harta tidak ada kata-kata seikhlasnya. Yang seikhlasnya itu infak, sedekah, lalu kotak katidiang bara ikhlas awak. Sementara kalau untuk masuk WC, wah ada ikhlas deh, Bu. Baik ke pasar, di WC itulah ditulis, Bu, 2.000. Maka zakat bertujuan agar setiap manusia berpikir harta yang dia miliki tidak seutuhnya milik dia, maka ada jiwa ingin membantu orang lain. Yang kelima tentang haji. Apa tujuan dan yang dicapai daripada pelaksanaan haji? Tetap saja orang berhaji akan berhadapan dengan manusia dari seluruh penjuru dunia, maka akan terjadi gesekan, perselisihan, perbedaan, bahkan bahasa tidak mengerti. Di saat berkumpul aja orang-orang demikian, maka yang paling sangat dijaga adalah emosi. Dan di saat itu kalau emosi, kata Rasulullah, jangan mengatakan kata-kata kotor lebalian. Rafas
ungkapan-ungkapan kegiatan yang mestinya dilakukan oleh suami istri, ungkapan-ungkapan itu, tapi di sana tidak boleh. Ketika melaksanakan haji, walaupun pai suami istri, ungkapan itu tidak boleh diungkapkan. Apalagi mencaci, memaki, basebok je orang warna kulit macam-macam. Awak tamanung di kampung awak dah ada serupa itu. Keluar kata-kata. Jadi tujuan setiap ibadah itu ada untuk memunculkan manusia yang berakhlak. Akhlak manusia itu adalah potensi untuk berbuat baik. Antara akhlak dengan adab ini berbeda. Adab sopan santun itu sesuai dengan katakanlah suku masing-masing, budaya masing-masing. Contoh Bapak dan Ibu, kalau di Keraton Yogyakarta duduk rajo seperti yang mau duduk kini, boleh tidak orang masuk istana kerajaan bajalan saja mendaki anu? Tidak boleh Bu, harus merangkak-rangkak. Itu adab sopan santun mereka. Tapi ini tidak berbicara tentang adab, tentang akhlak. Akhlak manusia dengan Allah, akhlak antara manusia dengan manusia. Tidak saling menyakiti, tidak saling menghina, tidak saling mencaci, tidak saling memburukkan. Karena Nabi Nuh alaihissalam diberikan gelar Nuh itu gara-gara bertanya kepada seekor anjing, kenapa engkau punya penyakit kulit? Jadi riwayatnya dalam kitab itu disampaikan, wahai anjing, kok kuruk bana? Apa kata anjing? Saya kurap diciptakan Allah. Mendengar itu, Nuh tak sungguh tersadar menangis. Minta ampun kepada Allah, belum ada jawaban ampunan. Sehingga Nabi itu menangis setiap hari, setiap malam, dimanapun ada dia menangis. Sampai ada kepastian bahwa taubatnya diampuni. Gara-garanya menangis tiap waktu, maka diigiahlah gelarnya oleh penduduk Panangi. Itu namanya Nuh. Akhlak. Jadi 3 unsur ini tentang akidah sesuai dengan cerita yang pertama tadi. Yang kedua telah memaparkan tujuan dari setiap ibadah itu ada. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa untuk jadi orang bertakwa, maka ketika orang bertakwa yang dijaga adalah lisan. Yang ketiga tentang zakat. Zakat menunjukkan jiwa sosial agar manusia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri dan harta yang dia dapat milik Allah dan harus dibagi-bagi juga kepada makhluk Allah yang lain. Haji bukan saja ritual melaksanakan ibadah ke Makkah, tapi menguji keimanan, kesabaran. Maka kata Nabi, la taqdab, la taqdab. Jangan berang, jangan berang. Maka kadang-kadang kalau naik haji itu Bapak dan Ibu ya akan berhadapan dengan orang-orang menurut awaknya kareh. Memang di kampungnya kondisinya seperti itu. Kau nampak muka seperti bakari-gari di Giana. Di wilayahnya adatnya orang seperti begitu. Akhlak yang diciptakan, yang disampaikan oleh Nabi, bagaimana manusia menjaga dirinya agar tidak menyakiti orang lain, walaupun kemungkinan orang lain menyakitinya. Maka akan mewujudkan akhlak itu tergantung kepada akidah. Mungkin cukup 3 asma Tuhan saja. Sami'un, alim, basir. Allah maha mendengar, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Kalau 3 itu saja sudah paham, sudah bisa dipraktekkan, sulit untuk berbuat dosa. Tuhan mendengar, Tuhan tahu, Tuhan mencari.
Maka cerita yang pertama tadi, bako anak yang satunya tidak bisa mendabi hayam. Karena dia sangat yakin Tuhan Maha melihat, Maha tahu yang dia kerjakan. Tentang akidahnya. Yang kedua tentang ibadah. Ibadah tidak hanya sekedar ilmu tentang rukun dan syarat salat. Syarat rukun salat puasa, rukun dan syarat zakat, rukun dan syarat haji. Lebih daripada itu yang diharapkan adalah adanya nilai akhlak yang muncul. Nah, cerita dia awak Bapak dan Ibu, kalau awak tanam batang pokai, hanya tumbuh biko gadang, bacabang, badahan, barantiang. Kemudian sampai 10 tahun babungonyo, babuahnya. Yang kita panen di antara yang 3 itu Bapak dan Ibu, wak menanam batang pokai, lah gadang, badahan, barantiang, badaun, kemudian babuah. Yang wak panen nama apa? Buahnya, batangnya apa enggak? Lah makna buah pokai li basabui di pokai ku lama di batangnya gadang. Ada begitu? Di pokai ku lama di dahannya oke, daunnya rancak. Ada begitu, Bu? Jadi walaupun akidah berjalan seperti adanya, rukun Islam berjalan seperti adanya, ternyata kesimpulan akhir adalah buah dari tauhid dan ibadah tadi. Nah, buahnya lah yang diambil. Maka orang memanen buahnya. Islam pun yang akan dilihat orang adalah hasil dari akidah dan ibadahnya. Bagaimana Islam? Nabi sangat sering dilihat orang masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi. Ada cerita Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi, di atas rumahnya orang Nasrani tinggal. Di kamar mandinya itu ternyata rata, akhirnya air kamar mandi orang Nasrani kok turun menetes-netes di kamar mandi Hasan Basri. Beliau cari, dorong gadang, ditampunglah air mandi orang Kristen itu supaya nyodak kena najis dari air bekas mandi. Sekitar 3 tahun Hasan Basri sakit, tidak keluar rumah. Datang orang Nasrani ke mencari, Buya lalamu tidak nampak keluar. Ya Bu sakit. Di saat yang sama orang Nasrani ini, dia Bu tak pipis bisa tidak Bu numpang pipis sampai Buya. Akhirnya silahkan. Masuk orang Nasrani ke kamar mandi Hasan Basri, nampak dia dorong gadang, air menetes dari itu. Dia cari, ikut saya tantang di kamar mandi aku ya. Oh iya, keluar dari situ dia cari, Buya, air dia itu rasanya dari rumah aku yo. Lah baralamu tu. Ya sekitar berapa tahun lah. Bapa ndak Buya kecian kamu. Kecian Hasan Basri, kau ambo kecian kamu, kau tak singgung aku. Biarlah aku tanggung. Mendengarkan itu, apa kata orang Nasrani? Ini ajaran Islam atau pendapat Buya? Ini ajaran Islam. Kalau begitu saya masuk Islam. Ungkapan hanya takut tersinggung, ya. Akhirnya masuk Islam. Jadi demikian Bapak dan Ibu, bagaimana kita mewujudkan akidah, ibadah, lalu menghasilkan akhlak yang diharapkan. Akhlak yang diharapkan tadi itu rata-rata jaga mulut. Salat suruh jaga mulut juga. Puasa jaga mulut juga. Kecuali zakat. Zakat tidak jaga mulut, tapi ternyata dalam zakat tidak diterima zakat orang yang setelah berzakat menyakiti hati orang yang menerima zakat mulut lebih dia. Dan terakhir tentang haji, lah rami-rami ke situ, ternyata juga penilaian haji sangat tergantung juga
hasilnya apakah orang mampu merawat menjaga mulutnya dari yang tidak baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.